Hey guys, gue Riwan and welcome to the very first episode of Catatan Anak Meme. So, ya, hari ini adalah 17 Agustus 1945. Gak ada yang 17 Agustus 2016 bahkan gue salah lagi. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial tentunya karena ini adalah ulang tahun ke-71 dari momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di episode pertama ini gue pengen menjadikan momentum ini sebagai salah satu yang spesial buat kita dan video ini sebagai sebuah persembahan dari gue, asik. Dimana gue pengen membahas tentang seperti apa sih proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di mata atau ditinjau dari perspektif manajemen. Nah, bicara tentang ilmu manajemen, kita harus bahas dulu nih sebenarnya apa itu ilmu manajemen. Dan kita akan bisa bahas apa itu ilmu manajemen. Kita bisa bahas tentang satu terminologi ketika kita merujuk kepada salah satu founder ataupun orang yang pertama kali mencetuskan. Nah, di beberapa literatur sebenarnya dijelaskan bahwasanya bapak manajemen itu disebutkan salah satunya adalah Frederick Taylor. Nah, Frederick Taylor ini di 1915 memberikan penjelasan bahwasanya manajemen itu karena dia seorang engineer ya, dia memastikan bahwasanya manajemen itu bertugas untuk memastikan kita bisa membuat anak-anak kita, karyawan kita, staff kita bekerja secara optimal dan mencapai target. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, ada beberapa pendekatan di ilmu manajerial, salah satunya adalah pendekatan yang dalam tanda kutip lebih administratif, yang mana itu dikenal atau diperkenalkan oleh Henry Vail. Nah, Henry Vail ini yang cukup terkenal ya teman-teman ya. Bahkan gue inget banget ketika gue UNAS, soal ini keluar, kayak apa definisi manajemen menurut Henry Vail. Asik. Bahkan soal UNAS saja keluar, cuy. Nah, dan di sini gue mau mencoba menjelaskan dari pendekatannya Henry Vail, dan gue mengambil literatur ini dari bukunya Stephen Robbins yang manajemen edisi ke-11, dan ini juga buku yang gue pakai ketika gue semester 2. Dan di sini memang gue mau menjelaskan berdasarkan catatan yang gue miliki ketika gue dulu di semester 2. Namanya juga catatan anak mini, jadi gue mau mengangkat ulang ya catatan yang sudah gue punya dengan kasus-kasus hari ini. Dan hari ini adalah kemerdekaan, so gue bakal bahas bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia di mata manajemen. Gini guys, pertama manajemen itu ada 4 basic nih menurut Pak Henry Vail. Ada planning, ada organizing, ada leading, dan ada controlling. Nah, planning itu merupakan bagian ketika kita merencanakan, mengatur strategi, dan membuat rencana. Pada dasarnya kayak kita ke depan mau seperti apa, goalnya seperti apa, dan kira-kira gambaran besarnya kita harus melalui jalan yang mana. Nah, proses planning ini ketika kita tilik bagaimana rangkaian proses proklamasi, planning ini terjadi ketika Bung Karno beserta pengurus BPUPKI atau PPKI ya, sudah jadi PPKI ya, itu berdiskusi dengan para pemuda pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Pada saat itu mereka membicarakan bahwasanya Indonesia harus merdeka. Kapan Indonesia harus merdeka? Apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, pada saat inilah proses planning itu terjadi, teman-teman. Nah, yang kedua, setelah proses planning ini terjadi, maka terjadi proses organizing. Nah, organizing ini membahas tentang apa aja yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan ya bagaimana keputusan itu harus diambil. Nah, sebenarnya kalau kita lihat proses organizing ini terjadinya ketika pada saat atau pasca ya pada saat proses Rengas Dengklok. Karena ketika tadi proses planning, kadang memang proses planning ini berjalan sangat alot, dia susah banget, banyak pertimbangan, banyak stakeholder yang harus dimasukkan sehingga prosesnya lama atau bahkan deadlock. Tapi sekalinya proses planning ini selesai, maka akan berlanjut ke proses lebih teknis ya, lebih teknis kayak siapa harus ngelakuin, apa aja yang harus dilakuin. Nah, proses organizing ini seperti yang gue bilang tadi terjadi ketika Rengas Dengklok. Ketika akhirnya Bung Karno menunjuk nih, oke, saya itu milik lo bagian ngetik nih, lo bagian publikasi nih, lo bagian keamanan, gue bagian deklarasinya nih. Nah, itu adalah proses organizing.
Yang ketiga, ini adalah bagian yang sangat penting dan memang proses manajerial itu ya di sini nih kuncinya, yaitu leading. Dan ini bagian sangat penting bagi seorang manajer ataupun leader. Leading adalah bagian ketika leader memastikan bahwa semua planning yang telah di breakdown dalam tahap organizing berjalan sesuai rencana. Leader juga memotivasi, leader juga menjalankan komunikasi yang efektif. Nah, di sini leader memastikan bahwasanya semua kegiatan berjalan secara sebagaimana seharusnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya proses leading ini terjadi ya bisa dibilang mungkin pagi hari ya. Pagi hari ketika naskahnya selesai, kemudian orang mulai berkumpul ke lapangan. Nah, Bung Karno di sini sebagai leadernya itu membagi-bagi nih. Nah, lu bagian sini, lu di sini, lu di sini. Nah, itu adalah leading. Dan yang keempat, bagian juga tak kalah penting adalah controlling. Controlling ini merupakan proses untuk memastikan bahwasanya semua eksekusi berjalan sesuai rencana. Nah, mungkin kalau tadi gue maksud ada mengeksekusi sesuai rencana ya. Leading ini adalah proses leadernya menjalankan sesuai rencana. Tapi controlling adalah proses memastikan bahwa acting sesuai dengan rencana. Nah, kontrol ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada namanya immediate corrective action dan ada namanya evaluating the system. Nah, immediate corrective action itu maksudnya adalah kita melakukan proses koreksi, proses kontrol ketika terjadi kesalahan pada saat eksekusi. Contoh, misal ketika proklamasi, misal nih ya, pada saat proklamasi ternyata hujan. Nah, kan wah, terus gimana nih? Nah, immediate corrective action itu memastikan bahwasanya berarti kita harus masang terok, kita harus masang payung. Berarti naskahnya nggak boleh kehujanan. Nah, ini immediate corrective action ketika memastikan eksekusi sesuai dengan rencana. Nah, yang kedua, setelah acara selesai, baru kita lakukan yang kedua, yaitu evaluating the system. Nah, evaluating the system ini adalah proses untuk mencari tahu akar masalahnya di mana sih, kok bisa permasalahan terjadi. Nah, pada saat kita melakukan itu, kita harus pastikan bahwasanya semua proses sudah berjalan selesai, kita melakukan ini harus setelah kegiatan selesai. Karena jangan sampai, dan ini seringkali terjadi ya, kita melakukan proses evaluasi pada saat acara berlangsung. Hasilnya apa? Akhirnya acaranya nggak berjalan sesuai rencana. Karena pada saat rencana kita nggak mungkin ngerencanain di tengah-tengah ada evaluasi. Kita nggak mungkin evaluasi. Karena evaluasi itu kan mencari tahu akar masalahnya apa. Dan kita nggak mungkin melakukan itu pada saat eksekusi, cuy. Nah, kadang di beberapa eksekusi adalah ketika ada permasalahan, akhirnya leader sama subordinatnya malah berdebat, cekcok, saling menyalahkan di tempat itu juga, di momen itu juga. Nah, padahal momentum itu terus berjalan dan seharusnya eksekusi dipastikan sukses terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan nih guys, ketika proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sebenarnya kita secara sadar maupun nggak sadar, kita menjalani sebuah proses manajerial, yang itu dimulai dari planning, dengan kemudian organizing, leading, dan juga controlling. Artinya apa? Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ketika orang menganggap bahwasanya manajemen ya it's all about business. No, it's not all about business. Lo bahkan bisa menggunakan ilmu ini untuk hal-hal lainnya. Bahkan kayak tadi, untuk proses proklamasi. Ketika kita lihat bahwasanya kita butuh perencanaan, kita butuh mengorganisasi, memimpin, dan juga mengevaluasi, kita bisa menggunakannya di berbagai macam aspek. Bahkan ketika kita mengelola keuangan rumah tangga kita, keuangan pribadi ya, ataupun manajemen buat your personal life, ataupun ketika lo jadi seorang engineer, lo juga akan melalui proses-proses manajerial, hanya saja objeknya berbeda. Memang di Indonesia nggak dipungkiri, bicara tentang ilmu manajemen, kita akan melihat di payung mana dia berada. Ketika jurusan manajemen berada di bawah payung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka wajar ketika disiplin ilmunya membicarakan tentang manajerial perusahaan. Tapi lo harus tahu bahwa ketika lo belajar manajemen, lo bisa menggunakannya untuk apa aja cuy. Lo bisa menggunakan untuk manajemen hidup, lo bisa gunakan untuk manajemen yang lainnya, and ini luas banget. Maka dari itu penting banget nih buat kita untuk
memperluas wawasan lah ya setidaknya, atau menambah wawasan, atau cari tahu dikit-dikit aja nggak apa-apa tentang manajemen itu seperti apa, basic manajemen itu seperti apa, evaluasi itu seperti apa, cara membuat planning itu seperti apa, cara memotivasi ketika kita leading itu seperti apa. Karena pada kenyataannya ilmu manajemen itu kita pakai setiap hari cuy, ketika kita memimpin diri sendiri maupun ketika memimpin orang lain. Nah, so itu adalah bagaimana proses proklamasi Republik Indonesia ditinjau dari langkah-langkah manajerial. Semoga dengan ini lo bisa punya gambaran lah ya, seperti apa sih sebenarnya manajemen di aspek selain bisnis. Dan gue harap ilmu ini bisa bermanfaat. Kalau emang lo suka, ya silakan lo sebarkan, karena sesungguhnya kita tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah puas untuk berkembang, dan untuk mencapai itu kita harus mau untuk berbagi. Asik. Karena ya itu adalah semangat hidup gue, bahwa kita harus selalu belajar, berkembang, dan berbagi. Kalau emang lo suka, terus kasih feedback ke gue, kasih feedback, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain. Thank you very much and see you next time guys.